Yes, selamat berjumpa kembali di mata kuliah Tarif dan Dokumen Pasasi. Kita minggu lalu sudah membahas terkait bagaimana menghitung tarif penerbangan internasional. Kalau minggu lalu kita udah bicara sudah ngebahas soal eh, tentang global indicator, terus bagaimana tipe-tipe perjalanan, dan juga bagaimana sistem-sistem penjualan tiket yang diakui oleh IATA. Maka ini kita mulai masuk ke bagian yang cukup sulit ya. Bagaimana kita membahas tentang lebih detail terkait bagaimana menentukan harga dan lain-lain di tarif penerbangan internasional. Jadi mohon fokus untuk mata kuliah yang satu ini, untuk materi di minggu ini, karena butuh ekstra perhatian. Oke, kita langsung aja. Lanjutannya, nah, untuk formulasi perhitungan tiket penerbangan internasional itu ada 12 tahap. Ada 12 tahap yang harus kita paham, yang harus kita ketahui untuk bisa menentukan tarif ini. Dari 12 tahap itu yang pertama adalah menentukan Fair Construction Point atau FCP. Itu adalah proses di mana kita melakukan perjalanan one way ya, sekali jalan dari kota asal dan kota tujuan yang dijadikan sebagai FCP yang hanya memiliki satu komponen harga. Jadi misalnya, nih dicontohkan di sini, ada perjalanan dari Singapura, Hong Kong, Moskow. Maka FCP-nya adalah, Fair Construction Point-nya adalah dari kota asal, yaitu Singapura, dan kota tujuan, yaitu Moskow. Jadi Hong Kongnya tidak dilihat. Jadi FCP-nya adalah Singapura dan Moskow. Itu Singapura, Moskow. Nah, terus untuk perjalanan round trip atau circle trip yang bukan perjalanan one way, itu juga dilihat dari kota asal dan kota terjauh yang dijadikan FCP. Jadi memiliki dua komponen harga, pergi ataupun pulang. Nah, jadi misalnya contoh, ini ada contoh penerbangan round trip ya. Jakarta, Singapura, Amsterdam, Kuala Lumpur, Jakarta. Nah, untuk outbound-nya, untuk perginya, maka FCP-nya adalah kota terjauh. Kota terjauh kan dari Jakarta adalah Amsterdam ya. Ya udah, Jakarta Amsterdam, ini FCP-nya. Via Singapura untuk outbound. Lalu untuk pulangnya, Jakarta Amsterdam juga via Kuala Lumpur. Ini inbound-nya. Jadi untuk kita harus menentukan dulu fair construction point-nya, jadi bisa melihat nanti tahap-tahap selanjutnya apabila kita sudah tahu fair construction point-nya. Terus tadi, balik lagi, fair construction point adalah penentuan kota asal dan kota tujuan apabila itu di tiket one way. Lalu yang kedua, kita menentukan neutral unit currency atau NUC. Nah, apa itu neutral unit currency? Jadi karena misalnya kita lihat penerbangan yang rute ini ya, Singapura, Hong Kong, Moskow. Ini dari Singapura, Hong Kong, Moskow itu kan melewati banyak negara, dan terutama negara yang terlibat adalah Singapura, lalu Hong Kong, dan Rusia. Ada 3 negara dan punya 3 currency atau 3 mata uang yang berbeda. Nah, untuk bisa menyamakan harga, maka IATA mengeluarkan namanya NUC atau Natural Unit Currency. Jadi satu hitungan yang bisa digunakan untuk menilai dengan standar yang sama di mata uang yang berbeda. Misalnya dengan NUC sekian bisa dilihat nanti harganya untuk dolar Singapura berapa, untuk mata uang di Hong Kong berapa, dan rubel di Rusia berapa, itu dapat lewat NUC itu tadi. Nah, untuk penentuan NUC ini perlu dilihat kelas pelayanan, terus tipe perjalanannya, apakah dia round trip, apakah dia one way, apakah dia open jaw. Nah, serta yang terakhir adalah global indicator. Nah, global indicator tuh kayak yang EH, WH yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya.
Oke, jadi harga perjalanan udara dapat dilihat dalam air tarif yang dikeluarkan oleh IATA, air tarif worldwide fare ya, sesuai dengan FCP yang telah ditentukan. Nah, misalnya kalau penerbangan Singapura ke Moskow, dia masuk ke eh, global indikator yang mana. Nah, kan itu pentingnya kita melihat dulu FCP. Jadi bisa ketahuan dia global di indikator mana, sehingga nanti ketahuan jarak terjauhnya berapa gitu. Nah, oke, pertama itu ya. NUC selalu diformulasikan dalam bentuk angka 2 digit di belakang koma, sampai detailnya 2 digit di belakang koma. Nah, misalnya ini, perjalanan Singapura Hong Kong kelas ekonomi atau kelas Y, NUC-nya adalah 662,11. Jadi koma 11-nya harus ini nanti akan dikonversikan untuk menentukan harga di ini kan Singapura ya. Harga di Hong Kong atau harga di rubel Moskow. Nah, itu menggunakan ini NUC yang sebagai kuncinya. Oke, itu tadi adalah neutral unit currency atau currency yang digunakan untuk pembanding harga tiket tersebut di mata uang asing, mata uang yang lain, sorry. Nah, ini bisa dilihat standar formulasi perhitungan. Jadi, ini contoh air tarif ya. Contoh air tarif. Jadi, untuk penentuan harga, air tarifnya seperti ini. Misalnya ini saya sudah dikasihkan tanda 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 9. Itu adalah yang pertama adalah fare type-nya kelas layanan. Oke ya, ini kelas layanannya ada 4 jenis. Yankee, kelas Juliet, kelas Charlie, kelas Fanta, dan kelas Yankee eksekutif. Lalu yang kedua adalah kode pesawat. Ini carrier code ya. Carrier code. Kalau di sini nggak ada, ini kan harusnya kolom ya. Harusnya kalau ada kode pesawatnya, di sini juga menentukan nanti harga segala macam. Tapi kalau nggak ada, berarti harga yang berlaku sama untuk semua penerbangan. Oke. Lalu yang ketiga ini adalah headline city currency atau harga dalam mata uang negara asal keberangkatan. Harga di mata uang negara keberangkatannya. Ini. Oke, lalu 4 ini adalah NUC. Nah, ini NUC yang ditentukan. Nah, ini contoh yang tadi ya, NUC dari Hong Kong, Singapura ke Hong Kong. NUC dari Singapura adalah 662,5. Terus ketentuan, aturan, dan validitas. Rules-nya. Nah, rules-nya ini mengacu pada apa namanya? Mengacu juga sama buku yang diterbitkan oleh IATA. Jadi penerbangannya apa, mengacu ke buku yang ada di sana. Terus yang nomor 6 itu adalah maximum permitted mileage dan global indicator. Jadi ini bisa diketahui penerbangan ini dia masuk ke dalam global indicator yang mana? Apakah EH, Eastern Hemisphere, atau Western Hemisphere, dan lain-lain. Nah, ini EH dengan ini global indikatornya EH dan MPM-nya atau jarak maksimumnya di EH itu adalah 1912. Ini jarak maksimum. Oke, nomor 7 itu adalah kota asal keberangkatan, Singapura. Nomor 8 adalah kota tujuannya, Hong Kong. Dan nomor 9 adalah kode mata uang. Ini nomor 9 ya, Singapura dolar. Biasanya tetap disingkat dalam 3 letter code, Singapura dolar. Oke. Nah, lalu setelah kita tahu NUC, kita melihat rule atau aturan-aturan. Nah, rule ini apa sih gitu? Rule adalah aturan-aturan yang berlaku pada harga, rute, kelas, serta penerbangan tertentu. Ini juga ada aturannya yang diterbitkan oleh IATA, yang diatur oleh IATA. Jadi semua penerbangan mengacu pada dokumen yang diterbitkan oleh IATA. Nah, ini contoh air tarif yang ada. Misalnya kelas ini ya, kelas Yankee, Eco 1, Mama. Nah, harga NUC-nya
Natural unit currency-nya adalah 1018,37. Dengan rules-nya, rules untuk penerbangan itu adalah E366. Jadi harga perjalanan Singapura, Hong Kong, Singapura pergi pulang dengan ketentuan hanya boleh tinggal di Hong Kong maksimal 1 bulan. Nah, rules-nya ini. Rules untuk penerbangan Singapura, Hong Kong, Singapura itu E366 yang salah satu isinya adalah pergi pulang dari Singapura, Hong Kong, Singapura dengan ketentuan hanya boleh tinggal di Hong Kong maksimal 1 bulan. Nah, jadi tiap-tiap rute penerbangan akan ada aturannya sendiri-sendiri, dia akan mengikuti aturan yang mana. Itu akan bisa dilihat di buku panduan dari yang diterbitkan oleh IATA. Yang judulnya ada Worldwide Fares Rules. Nah, bisa di sini. Jadi pada kode rules bagian kode E366 itu lebih detail apa aja. Dan tiap-tiap penerbangan punya peraturan yang berbeda. Gitu, yang ketiga adalah rules. Lalu yang keempat, kita harus tahu apa yang namanya maximum permitted mileage. Yaitu menentukan jarak tempuh maksimal yang diizinkan dari kota asal ke kota tujuan disesuaikan dengan global indicator dari route yang perjalanan tempuh penumpang. Nah, contoh, untuk rute Singapura Hong Kong pada kolom MPM itu tertera angka 1912 karena global indikatornya dia adalah EH. Ini juga sesuai dengan buku yang dikeluarkan oleh IATA. Jadi, nah dilihat di sini ya. Ini adalah global indikatornya Eastern Hemisphere untuk rute penerbangan Singapura Hong Kong. Kita sudah ngebahas tentang global indikator di pertemuan sebelumnya, jadi diingat-ingat lagi. EH dan MPM-nya adalah 1912. Itu adalah maximum permitted mileage. Jadi untuk indikator EH. Oke, kalau kita udah menemukan 4 itu tadi, maka kita masuk ke dalam ticketed point mileage. Nah, apa itu ticketed point mileage? TPM adalah jarak langsung antara satu kota dan kota lain. Nah, TPM dapat dilihat dari daftar TPM yang ada di buku Air Tarif juga. Jadi, rute-rute penerbangan itu udah ada. Misalnya dari satu kota ke kota lain, di buku yang diterbitkan oleh IATA itu detail dijelaskan. Jadi, kita bisa menentukan berapa ticketed point mileage-nya. Ini untuk melihat jarak langsung antara satu kota dengan kota lain. Fungsinya apa untuk melihat ini? Fungsinya adalah, kita lihat contoh ya. Contoh perjalanan dari Tokyo, Taipei, dan Vienna. Misalnya dari Tokyo, Taipei, Vienna, itu masuk ke dalam global indikator yang EH 1912. Jadi maksimum permitted mileage-nya adalah 1912. Nah, ini harus dilihat keseluruhan berapa banyak ininya TPM-nya. Untuk melihat TPM itu harus dilihat satu-satu. Kalau untuk dari Tokyo menuju Vienna, dia transit di Taipei, berarti harus dilihat adalah jarak atau TPM dari Tokyo ke Taipei berapa, lalu TPM dari Taipei ke Vienna berapa. Ini ada di buku yang dikeluarkan oleh IATA. Misalnya di sini, TPM dari Tokyo Taipei adalah 130. Ini keterangan dari buku yang ada di IATA keluarkan ya. Lalu jarak dari TPM dari Taipei ke Vienna itu adalah 6.381 dan di total kan, karena kan perjalanan keseluruhan ya akhirnya ditambahkan. Totalnya adalah 6.511. Nah, ini kan lebih besar ternyata dari MPM-nya. Nah, maximum permitted mileage-nya di sini adalah 1912 untuk yang indikator EH. Jadi, ini lebih besar, nanti akan ada kebijakan bagaimana, apakah boleh terbang seperti itu atau adakah pengurangan dan lain-lain. Jadi balik lagi, harus melihat ticketed point mileage. Tentu ini juga harus kita susun, harus kita lihat juga. Nah, lalu yang keenam adalah extra mileage allowance atau EMA. EMA merupakan jarak tambahan yang diberikan jika melakukan perjalanan melalui kota-kota tertentu. EMA digunakan untuk mengurangi jarak total atau TPM tadi. TPM tadi ini bisa dikurangi
agar tidak menjadi kelebihan jarak tempuh dari yang diizinkan atau menghindari biaya ekstra atau tambahan EMS jika dalam serangkaian jadwal perjalanan. Nah, jika dalam satu jadwal perjalanan lebih dari 1 EMA, maka hanya boleh digunakan satu di antaranya. Nah, daftar EMA ini juga ada di air tarif. Jadi di buku air tarif yang dikeluarkan oleh IATA. Ini EMA ini disesuaikan tergantung sama traffic conference-nya, apakah dia masuk ke traffic conference yang mana. Tergantung apakah TC1, TC2, atau TC3. Nah, oke. Yang pertama adalah kita lihat contoh ini dulu. Contoh kayak tadi ya. TPM-nya adalah 615/11, sedangkan untuk EH itu maksimumnya adalah 1912. Jadi ini kan kelebihan nih dari 6 harusnya 1912 tapi lebih dari 6000. Nah, kalau seperti ini maka bisa dikurangi dengan catatan IATA mengeluarkan aturan-aturan apabila jarak dari penerbangan rute dari satu kota ke kota lain itu ada namanya ini EMA. Namanya semacam keringanan-keringanan yang bisa diberikan untuk pengurangan jaraknya. Misalnya contoh, ini untuk TC3, ini kalau di buku air tarif ada banyak ya, detail ya, ada banyak rute-rutenya. Untuk rute di TC3, EMA-nya adalah misalnya Bombay, New Delhi, Bombay, Delhi, atau dari Delhi via Bombay atau kemana gitu. Nah, apabila salah satunya ada di sini, maka bisa dikurangi 700 misalnya. Misalnya kayak contoh yang di sini ya. Kita ambil contoh Jakarta, Singapura, Bangkok, Bombay, New Delhi. Nah, karena dia punya rute Bombay New Delhi yang dimana di sini ada ya rute Bombay New Delhi. Rute EMA yang diambil dari area 3 yang dikeluarkan oleh air tarifnya IATA. Bombay New Delhi, ada Bombay New Delhi, jadi boleh dipakai pengurangan mileage-nya yang 700 atau pengurangan EMA yang 700. Jadi dari total TPM Jakarta Singapura, Singapura Bangkok, Bangkok Bombay, Bombay New Delhi di total semua dapat di angka 4033. Berarti kan kelebihan tuh tadi EH-nya adalah 1912. Maka bisa dikurangi 700 dari sini. Nah, dia cuma dapat setelah total TPM setelah dikurangi EMA adalah 3333. Itu fungsi EMA. Nah, untuk TPM seperti ini. Ini contoh TPM. Misalnya kita lihat nih ya. Dari Amsterdam ini ada di bukunya IATA, air tarifnya IATA. Jadi detail dia semua kota dan tujuan penerbangannya kemana saja. Ini contoh misalnya berangkat dari kota Amsterdam menuju Bangkok. TPM-nya berapa? Ya, di sini 5.700. Berarti kalau seandainya tadi penerbangan, ini kan contoh Jakarta Singapura. Oke, kalau dilihat dari contoh di sini adalah Amsterdam Bangkok ya. Di sini Amsterdam Bangkok. Nah, TPM-nya berapa? TPM-nya 5.703. Global indikatornya adalah EH. Ini nyangkutnya sama rules tadi. Rules dan bisa ngelihat juga EMA. EMA untuk area 3 tuh apa aja, untuk area 2 tuh mana aja, ini detail yang di air tarif. Oke, itu contohnya ya untuk menentukan TPM. Nah, kalau udah ketemu TPM, udah dapat EMA, sudah dikurangi untuk ininya MPM-nya, total TPM-nya berapa setelah dikurangi EMA dapat sekian. Nah, lalu yang 7 adalah excess mileage surcharge atau biaya tambahan yang dikenakan pada rute tertentu yang memiliki total TPM lebih besar dibandingkan MPM. Nah, perhitungan MMS ini dilakukan jika total TPM setelah dikurangi EMA masih lebih besar. Oke, ini ya garis bawahi. Perhitungan EMS akan dilakukan jika total TPM setelah dikurangi EMA masih lebih besar dari NPM. Nih, kita lihat contoh di sini. Apabila dia ada total TPM setelah dikurangi EMA adalah 3.333. Sedangkan MPM-nya tadi ya. Nih, MPM untuk EH adalah 1912. Kan 3.333 ini lebih besar dari 1912. Jadi
baru bisa digunakan perhitungan excess mileage surcharge. Nah, karena ini masih lebih gede, bahkan sudah dikurangi sama EMA juga masih lebih gede dari MPM-nya, lalu kita gunakan perhitungan ini EMS. Ini rumus mencari EMS. Total TPM setelah dikurangi EMA dibagi dengan MPM. Jadi kalau total TPM tadi adalah ini contoh kalau untuk rute penerbangan dari mana tadi, Bombay ini ya, Singapura, Jakarta, Singapura, Bangkok, Bombay, New Delhi. Itu MPM-nya adalah 1300. Sorry kalau tadi yang EH ya, kalau ini adalah MPM-nya 1300 untuk yang contoh yang di atas ini. Terus total TPM-nya adalah 1347. Ini setelah ini total TPM, lalu EMA-nya ternyata 0, nggak ada EMA. Ini contoh aja, contoh. Terus maka EMS adalah TPM-nya lebih besar dari MPM, maka harus dicari EMS. Nah, untuk mencari EMS adalah total TPM dibagi dengan MPM. Nah, hasilnya 5%. Gitu. Sorry, hasilnya adalah, kalau hasilnya 1347 ini dibagi 1300 ini, angkanya ada hasilnya di antara 1,00 sampai 1,05, maka dia dikenakannya 5% rumus EMS-nya. Nah, apabila skor yang dari total TPM ini dibagi dengan MPM, itu misalnya di antara angka 1,15 dengan 1,20, maka digunakannya adalah potongannya 20%. Nah, ini tergantung sama hasil dari total TPM setelah dikurangi EMA. Ini total TPM setelah dikurangi EMA dibagi dengan MPM. Kalau MPM-nya ini adalah EH, berarti kan 19-12. Kalau hasilnya ada di antara ini, yang disesuaikan saja potongannya. Gitu. Oke, setelah IMS, ada yang namanya Higher Intermediate Point. Itu adalah harga tertinggi dalam suatu rangkaian perjalanan selain dari kota asal ke kota tujuan. Jadi misalnya tadi tujuan dari kota asal, kota persinggahan, dan kota tujuan. Ini harga tertingginya di mana sih, di kota mana sih gitu. Misalnya kayak contoh penerbangan ini, Jakarta, Singapura, Singapura Bangkok, Bangkok Bombay, Bombay New Delhi. Ini dari masing-masing ini harga tertingginya itu ada di mana. Nah, harga tertingginya di jarak mana itu ada yang menjadi HIP atau Higher Intermediate Point. Ini fungsinya untuk sales ya sebenarnya ya, tapi kan sekarang seperti yang saya jelaskan minggu lalu, untuk sales indikator, jadi penjualan tiket, IATA hanya menggunakan satu city, yang sales inside, tiket inside. Jadi penjualan di dalam satu negara keberangkatan, tiket juga dicetak di negara keberangkatan, hanya satu ini. Jadi ini nggak terlalu berpengaruh. Misalnya kalau lihat contoh yang ini, contoh Jakarta Singapura, Singapura Bangkok, Bangkok Bombay, Bombay New Delhi, HIP-nya di mana? Nah, lihat angka paling besar. Oh, HIP-nya ada di Bangkok, Bombay. Berarti di Bangkok ini yang adalah harga paling tingginya. Gitu. Tapi karena IATA hanya menggunakan satu sales indikator, jadi ini nggak terlalu bermasalah. Gitu. Lalu ada 9 adalah applicable fare. Applicable fare itu adalah harga yang akan digunakan dalam NUC sesuai dengan perhitungan dan aturan-aturan berlaku. Ini juga dari IATA nanti secara detailnya. Terus yang ke-10 adalah total, lalu menentukan total harga yang akan dipakai pada rute tertentu setelah melalui langkah 1-9 dalam NUC. Total nilai keseluruhan. Nah, yang ke-11 ada yang namanya IATA Rate of Exchange atau IROE. Apa itu IROE? IROE itu adalah nilai tukar mata uang negara asal keberangkatan terhadap NUC, terhadap Neutral Unit Currency sesuai dengan ketentuan IATA. Nah, misalnya di sini
Ini ROE ini dibuat oleh IATA ya. Masing-masing negara punya. Ini adalah contoh yang saya ambil. IATA Rates of Exchange atau ROE. Ini ada misalnya kayak Afghanistan ini ada 840, Afghanistan 971, Albania 978, dan seterusnya sampai detail. Nanti saya akan berikan salah satu contoh file ini adalah filenya sebenarnya harus update terus sih tiap 4 tahun ya. Nanti saya berikan ini contoh yang udah agak lama, jadi nggak apa-apa, paling nggak untuk menjadi gambaran saja. Nanti saya berikan dokumennya untuk kelas kalian. Ini adalah ROE dan ini adalah NUC-nya. Oke, ROE ya, ingat ya, ROE adalah rate of exchange atau nilai tukar yang ditentukan oleh IATA untuk masing-masing negara, untuk masing-masing currency dari tiap negara yang berbeda yang ada di seluruh dunia, yang menjadi keanggotaan dalam IATA. Nah, kalau ini udah ketemu, maka yang terakhir untuk menentukan tarif internasional adalah kita harus tahu namanya Local Currency Pair atau LCF. Apa itu LCF? Nah, LCF adalah misalnya kalau tadi ROE kita udah tahu sekian, NUC neutral unit currency-nya udah ketahuan juga. Terus berapa nilainya di mata uang negara keberangkatan? Misalnya kalau negara keberangkatan adalah Singapura. Oke, kalau contoh di sini adalah New York City ya, New York City di Amerika. Terus harga yang harus dibayarkan dalam dolar berapa? Dalam dolar Amerika berapa? Misalnya contoh di sini, harga tiket perjalanan dari New York City ke Amsterdam, NUC-nya, natural unit currency-nya adalah 1.200,5. Nah, terus untuk kita mau cari harga membayar kita dengan US dollar itu berapa? Nah, dalam dalam IATA Rate of Exchange ROE ini kita harus menemukan untuk mencari LCF ini kita harus menemukan NUC dikali dengan ROE. Oke, NUC-nya ada ketahuan nih yang 1250 di sini. Nah, lalu ROE-nya berapa? ROE untuk Amerika Serikat. Coba misalnya kalau yang di sini Amerika Samoa. Ya, harusnya salah satunya adalah ini US dollar ya. Oh, ini US dollar misalnya contohnya ini. Amerika dan Samoa menggunakan US dollar. NUC-nya adalah Oke, ini udah ditentukan. ROE-nya untuk US dollar ini karena beda table ya, beda tahun jadi berbeda. Untuk US dollar dia adalah 1. Nah, maka harga tiket New York City ke Amsterdam dalam LCF atau dalam pembayaran dalam dolar Amerika itu berapa? Maka NUC-nya dikalikan dengan ROE-nya. Ini akan berbeda-beda tiap negara. NUC 1250 dikalikan dengan 1,00. Jadi yang harus dibayarkan dalam US dollar adalah 1.200,5 US dollar. Dan harus dibulatkan, round up atau dibulatkan ke atas menjadi 1. Jadi 1.200,5 ini dibulatkan menjadi 1.201 US dollar. Nah, untuk local currency pair ya, ini yang harus dibayarkan untuk harga di Amerika. Nah, ini akan beda misalnya kalau harga ini kita lihat di Indonesia berapa harganya itu akan berbeda. Nah, cara melihatnya itu tadi, kalau NUC-nya udah ketemu 1.250 ini, lalu kita cari ROE untuk Indonesia misalnya nanti di dokumen yang saya berikan, atau di sini misalnya contoh yang sini ya. ROE untuk yang gampang ini aja, Albania. Nah, terus kalau kita mau bayar dengan leg Albania, berapa harganya? Ya udah, tinggal pakai aja NUC-nya ini, 1.250 ini NUC-nya untuk harga tiket perjalanan New York City dan Amsterdam. NUC dikalikan dengan ROE ya, ingat ya. Ya, ini ROE nih. Ini ROE. ROE-nya Albania, leg Albania, berarti 8. Berarti dikalikan. 8 kalikan dengan 1.200,5. Nah, itu hasilnya nanti yang harus dibayarkan dalam
mata uang Albania. Begitu. Oke, kira-kira itu materinya untuk minggu ini. Mungkin agak sedikit ribet. Nanti yang kurang jelas bisa ditanyakan lagi saat diskusi di kelas. Dan tugas untuk selanjutnya adalah kalian menentukan tadi ini ya contohnya. Nomor 1, jika harga sebuah tiket pesawat internasional adalah Rp95 ya. Nanti saya berikan dokumennya untuk Airway dan detail untuk seluruh negara. Nah, dalam rupiah adalah sekian. Nah, lalu saya mau kalian cari berapa. Ini kan sudah lokal LCF sudah ketemu. Lalu kalian nanti bisa lihat di dokumen yang saya kasih berapa RW-nya. Nah, nanti tinggal cari. Kalau udah ketemu, NUC-nya ketemu, dikalikan saja ke mata uang masing-masing, RW mata uang masing-masing di ini. Malaysian Ringgit, US Dollar, Singapore Dollar, Australia Dollar, dan lain-lain. Japan Yen, Euro, Hong Kong Dollar, dan semua. Kalian turunkan ini, cari harganya berapa. Oke, kalau udah, terus yang nomor 2 adalah, ada berapa langkah sih untuk menghitung harga tiket internasional jenis one way. Tadi saya udah jelaskan ada berapa langkah, nah kalian buatkan diagramnya. Buatkan diagram langkah-langkahnya itu berapa banyak, terus bagaimana urutannya sampai di akhir. Terus saya minta kalian berikan 20 3-letter code negara. Terus lengkapi ini, lengkapi A, B, C, D, E, F, G, H ini dengan informasi yang ada di sini. Ingat tadi saya sudah jelaskan ini apa aja, local currency ini apa aja, ini sini apa aja, dan tuh. Terus khusus untuk ini itu ya, kelas bisnis C itu OW itu adalah one way. Jadi NUC pada kelas bisnis C, kelas bisnis C. Nah, ini C. Ini kelas bisnis C. Kalian ini aja yang bagian ini, yang atas ini aja. C 6576 ini yang kalian cari. Terus ini juga nih NUC pada kelas utama. F one way untuk perjalanan Zurich Tokyo. Ini aja F-nya ambil yang 9506. Itu berapa NUC-nya? Ini ada RW-nya di sini, jangan lupa ada keterangan RW, terus ada ini kota-kotanya mana saja yang dituju sampai ke Tokyo, Zurich. Ingat nih ada carrier-nya, terus ada TPM-nya. Jelas di sini lengkapnya. Jadi kalian cari ini. Oke, kira-kira itu aja untuk minggu ini. Terima kasih. Tugas saya dikerjakan, apabila bingung ditanyakan saat diskusi. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.